Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki hampir setengah lebih di bulan suci Ramadan. Ada yang membentuk habit mereka masing-masing dengan bangun lebih awal, jam 4 pagi sudah bangun, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud, lalu sahur, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian iktikaf menjelang syuruk waktu fajar, lalu sholat sunat dan seterusnya. Banyak amalan-amalan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Para ahli ibadah itu tentu sangat senang dan selalu mengikuti rutinitas di bulan suci Ramadan. Terlebih lagi ketika di siang harinya mereka berpuasa, lalu dilanjutkan dengan malamnya tarawih, dan sebelum tarawih biasanya mendengarkan ceramah agama atau tausiah agama. Nah, apa yang menarik dari fenomena ini adalah apa? Nah, bagi ahli ibadah gitu, ahli ibadah itu tentu senang dengan melakukan rutinitas-rutinitas yang seperti itu. Nah, menjalankan ibadah baca Al-Quran sampai 1 juz, bahkan ada yang 2 juz, 3 juz satu hari, kemudian iktikaf, apalagi 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya ahli ibadah itu akan berlomba-lomba untuk menunaikan semua target-target yang dicapai. Namun, bagi seorang alim, melaksanakan itu saja tidak cukup. Bahkan bagi seorang alim, ahli ilmu, dia merasa tidak nyaman menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Kenapa? Tentu ada pertanyaan besar. Kenapa tidak nyaman? Apakah saya nyaman-nyaman saja? Kenapa harus tidak nyaman? Apa yang menyebabkan saya tidak nyaman menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan? Kan tak dilarang gitu oleh pemerintah. Benar. Nah, bagi seorang alim yang memang mengerti Islam secara utuh, secara kafah, pasti mereka tidak akan nyaman dan selalu merasa resah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan di saat kondisi saat ini. Di tengah kondisi umat saat ini. Kenapa? Coba bayangkan ketika mungkin seorang abid, ahli ibadah dihadapkan bahwa ada seruan atau larangan tidak boleh melaksanakan puasa. Kira-kira bagaimana? Jika ada larangan teman-teman semua bahwa dilarang berpuasa. Ini dilarang buka puasa bersama aja Indonesia sudah gembar. Apalagi ketika dilarang berpuasa. Apa yang terjadi coba? Heboh. Wah, pasti heboh. Wah, ini luar biasa, ini penolakan dari kaum muslimin. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata banyak hukum-hukum Allah yang saat ini juga dilarang dalam negeri ini. Tapi kenapa kita tidak pernah ada yang protes? Tapi kenapa kita tidak pernah ada yang menyerukan harus diterapkan itu? Kita mengamalkan di bulan suci Ramadan, kita mengamalkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tapi kenapa kita tidak pernah mau menelisik lebih dalam lagi 5 ayat mundur ke belakang dari ayat perintah berpuasa, yaitu 178, yang tentang perintah kisos. Apakah itu diterapkan? Tidak diterapkan. Lalu banyak lagi aturan-aturan Allah yang kita tidak terapkan ini. Apa yang terjadi? Kita tenang-tenang saja. Ahli ibadah nyaman-nyaman saja. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang terusik atas larangan hukum Allah tersebut. Atas tidak diterapkannya hukum Allah tersebut. Nah, itulah yang membedakan antara ahli ibadah dan seorang yang alim, orang yang berilmu. Berilmu di sini bukan hanya sekedar ilmu fakih dalam perkara fikih, tapi dia fakih dalam faqihuddin, mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan syariat itu dan bagaimana menerapkannya.
Nah, disitulah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah pentingnya bahwa kita hari ini sampai saat ini harus belajar Islam lebih dalam untuk membedakan bahwa untuk menjadikan diri alim, mengerti faqihuddin. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan bahwa perbandingan antara orang yang faqihuddin, orang yang alim dengan abid, orang yang ahli ibadah itu antara rembulan dan bintang-bintang. Cahayanya itu jauh sekali berbeda antara rembulan dan bintang-bintang. Bahkan dalam riwayat yang lain juga Rasul mengatakan bahwa perbedaan antara alim dan abid adalah antara Rasul, ketinggian ilmunya Rasul dengan orang-orang bodoh di antara kita itu jauh sekali. Sedangkan Rasul dan orang alim di antara kita itu jauh sekali perbandingan ilmunya. Namun Rasul menggambarkan bahwa itu keagungannya Rasul dibandingkan dengan orang-orang bodoh di antara kalian, kata Rasul. Nah, artinya apa? Artinya penting bagi kita untuk selalu belajar mendalami Islam secara utuh, secara menyeluruh, secara kafah, dan mengamalkan Islam itu. Jadi bukan hanya untuk dipelajari. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar kepuasan intelektual saja, paham, tahu, oke, ya udah selesai. Tidak, tapi lebih daripada itu adalah kita memahami dan turut mengamalkan. Jika itu belum diamalkan, maka kita berusaha untuk mencoba agar hukum-hukum Islam itu diterapkan. Bagaimana caranya? Insya Allah ketika kita mendalami Islam lebih dalam, menyontoh bagaimana perjuangan Rasul menerapkan Islam secara kafah, insya Allah kita tidak akan kebingungan lagi untuk mencari jalan menuju Islam kafah. Demikian perbedaan antara abid dan alim, sangat kontras sekali. Kita di antara yang mana? Tentukan sendiri, dan life is choice. Hidup adalah pilihan dan kita yang menentukan pilihannya, apakah kita menjadi orang yang abid atau menjadi orang yang alim memperjuangkan Islam secara kafah. Demikian yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.